Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita bahas materi pada pertemuan kali ini, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak dengan tanda lebih kecil dari atau sama dengan. Langsung saja ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari X dikurang 4 lebih kecil dari 16. Oke, langsung saja kita bahas cara menyelesaikannya. Caranya yaitu kita tulis kembali soalnya. Sama persis ya. Bedanya tanda nilai mutlaknya kita hilangkan, kemudian di depan nilai mutlak ini kita beri tanda lagi, yaitu kurang dari, sama ya. Nah, kalau di sini di belakangnya 16, berarti di sini lawannya yaitu min 16. Setelah itu, nilai X dikurang 4 ini kita sederhanakan. Nah, min 16 lebih kecil dari X dikurang 4 lebih kecil dari 16 ini nanti kita sederhanakan dengan cara semuanya dijumlahkan dengan lawannya min 4, yaitu tambah 4. Nah, ini artinya X dikurang 4 ditambah 4. X kurang 4 ditambah 4. Nah, belakangnya di sini juga ditambah 4. Kemudian di depan sini juga ditambah 4. Nah, kemudian hasilnya X dikurang 4 ditambah 4 ini tinggal X saja ya. Nah, yang belakang 16 ditambah 4, 20. Kemudian yang di depan min 16 ditambah 4 menjadi min 12. Nah, sampai sini sudah selesai ya. Mudah sekali caranya. Nah, himpunan penyelesaiannya, karena ini X anggota bilangan real semuanya ya, yang memenuhi, berarti di sini himpunan penyelesaiannya nilai X-nya itu antara min 12 sampai dengan 20. X ini nilainya lebih besar dari min 12, tetapi lebih kecil dari 20. Lanjut ke contoh yang nomor 2. Nilai mutlak dari 2X dikurang 3 lebih kecil atau sama dengan 7. Cara menyelesaikannya, kita tulis kembali ya. Soalnya dengan menghilangkan nilai mutlaknya, yaitu 2X min 3 lebih kecil atau sama dengan 7. Sama, di depannya juga kita tulis lebih kecil atau sama dengan. Nah, kalau di belakang 7 berarti di sini lawannya min 7. Selanjutnya, semuanya kita tambahkan dengan lawannya min 3 ya. Oke, semuanya ditambah 3 karena di sini min 3 ya. Kalau di sini positif 3 berarti ini dikurang 3. Semuanya ditambah 3 ya, yang di tengah-tengahnya ini tambah 3, belakangnya juga ditambah 3. Kemudian di depannya juga ditambah 3. Langsung kita sederhanakan aja. Ini menjadi 2X. Yang belakang 7 tambah 3, 10. Yang depan min 7 tambah 3 menjadi min 4. Oke. Setelah ini karena di tengah-tengahnya ini masih 2X, berarti harus kita sederhanakan dengan cara semuanya dibagi 2. Berarti di sini bagi 2. Kemudian belakang juga bagi 2 dan depan dibagi 2. Hasilnya 2X dibagi 2 tinggal 1X ya, atau X saja. 10 bagi 2, 5. Kemudian min 4 bagi 2, min 2. Nah, sampai sini sudah selesai. Langsung bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya. Jangan lupa ini ditulis ya. X ini anggota bilangan real dengan nilai X itu antara min 2 sampai dengan 5. Ini artinya X bisa dimulai dari min 2 sampai paling besarnya 5. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya pertidaksamaan dengan tanda lebih besar atau tanda lebih besar atau sama dengan. Langsung saja ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 6 dikurang 5X lebih besar atau sama dengan 3. Langsung saja ke penyelesaiannya ya. Soalnya 6 dikurang 5X nilai mutlaknya kita abaikan dulu ya.
Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini ada 2 langkah yang harus kalian selesaikan. Walaupun di sini ada tandanya lebih besar atau sama dengan 3, kita menggunakan tanda kebalikannya juga ya, lebih kecil atau sama dengan. Nah, karena di sini 3, kita menggunakan tanda min kebalikannya, min 3. Nah, kemudian yang seperti soal ini juga kita tulis sama persis, 6 dikurang 5x. Ini menggunakan tanda sama persis seperti soal ya, tidak mengubah. Ini kemungkinan, ada 2 kemungkinan penyelesaiannya ya. Yang pertama tandanya kita balik, belakangnya kita kasih tanda min. Nah, yang kedua tetap ya, sama persis seperti soal. Nilai mutlaknya kita abaikan saja. Langsung kita selesaikan. Ini min 5x tetap lebih kecil atau sama dengan min 3. 6-nya ini karena positif, pindah ke belakang jadi negatif 6. Berarti di sini nilai x, ini min 5-nya masih kita tulis ya. Min 3 dikurang 6, min 9. Nah, berarti di sini nilai x-nya lebih kecil atau sama dengan ini min 9. Min 5x artinya dikali ya, menjadi per min 5. Di sini x. Nah, perhatikan di sini ada negatifnya, kemudian pindah ke belakang di sini ya, menjadi per min 5. Negatif menjadi positif, berarti tandanya yang ini lebih kecil harus kita ubah. Karena di sini lebih kecil atau sama dengan, menjadi kebalikannya, yaitu lebih besar atau sama dengan. Min 9 dibagi min 5 sama aja dengan 9/5. Negatif bagi negatifnya kita hilangkan ya. Ini hasil yang pertama. Kemudian yang ini, yang kedua, min 5-nya, min 5x-nya tetap ya, lebih besar atau sama dengan 3, sama 6-nya ini karena positif menjadi negatif ya, negatif 6. Kemudian min 5x lebih besar atau sama dengan 3 dikurang 6 ya, berapa? Min 3. Berarti nilai x-nya lebih besar atau sama dengan di sini min 3 per, karena ini min 5, tulis min 5 juga. Sama hasilnya seperti yang depan. Yang tadinya positif, yang tadinya negatif menjadi positif, berarti tandanya hasilnya harus kita balik ya. Min bagi min positif 3/5. Nah, kita bisa lihat hasilnya ya. Yang depan tandanya lebih kecil menjadi lebih besar dari, kemudian yang belakang tandanya lebih besar berubah menjadi lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, ini berubah apabila di depannya tandanya negatif menjadi positif ya. Tapi kalau seandainya tandanya di sini positif, kita tidak usah mengubah yang belakangnya ya. Jadi setelah ini kita bisa langsung menulis kesimpulannya atau himpunan penyelesaiannya. Nilai x-nya ini bilangan real. Ada 2 kemungkinan ya. Di sini x lebih besar dari atau sama dengan 9/5. Ini kita gunakan tanda hubung atau, sama persis seperti ini ya. X lebih kecil atau sama dengan 3/5. Ini hasilnya. Langsung saja ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nilai mutlak dari 3x dikurang 1 lebih besar dari nilai mutlak x ditambah 2. Nah, cara menyelesaikannya, nilai mutlaknya kita abaikan ya, tapi kita tidak bisa menggunakan cara seperti yang di atas. Nah, caranya kita kembali seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita gunakan tanda kurung, kemudian kita pangkatkan 2 semua ruas ya. Kemudian kita cari hasilnya, 3x min 1 pangkat 2 ini artinya sama aja dengan 3x dikurang 1 dikali 3x dikurang 1. Kita tulis 2 kali ya karena pangkat 2. Begitu juga yang belakang, x ditambah 2
dikalikan X ditambah 2. Hasilnya yang depan 3X kali 3X 9X pangkat 2. 3X kali min 1 menjadi min 3X. Min 1 kali 3X menjadi min 3X. Min 1 kali min 1 jadi positif 1. Ini tandanya tetap ya, lebih besar. Kemudian yang belakang X kali X. X pangkat 2. X kali positif 2 menjadi positif 2X. 2 dikali X menjadi sama ya, positif 2X atau tambah 2X. Yang belakang 2 kali 2 positif 4. Setelah itu kita sederhanakan. Sini 9X pangkat 2 min 3X dikurang 3X ini min 6X. Yang belum ditulis tambah 1. Yang paling depan X pangkat 2. Ini kita jumlahkan 2X tambah 2X menjadi positif 4X ditambah 4. Selanjutnya 9X pangkat 2. Nah, ini kita kumpulkan, yang belakang kita kumpulkan ke depannya. Ini positif X pangkat 2, jadi negatif X pangkat 2. Kemudian ini min 6X, kita tulis lagi. Yang belakang ada yang memiliki X ya, yaitu plus 4X. Kita pindah ke depan menjadi min 4X karena melewati tanda lebih besar dari ya. Kemudian tambah 1 tetap, walaupun posisinya di belakang tidak merubah tanda ya, karena tidak melewati tanda lebih besar. Kemudian positif 4 kita pindah ke depan menjadi negatif 4 karena melewati tanda lebih besar ya, sama dengan 0 karena yang belakang sudah kita pindah ke depan semua. Yang ini kita sederhanakan menjadi 8X pangkat 2. Ini menjadi min 10X. Yang belakang menjadi min 3. Selanjutnya kita cari faktor dari 8X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 3. Faktornya yaitu 4X ditambah 1 dikali 2X dikurang 3. Kenapa kita memakai 4X ditambah 1 dikali 2X kurang 3? Nah, bukan yang lainnya. Nah, untuk mengetahui kebenarnya kita uji dulu. Kita buktikan dulu, benarkah 4X tambah 1 dikali 2X dikurang 3 ini sama aja dengan 8X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 3. Oke, kita tulis ulang ya. Kita coba kalikan 4X dikali 2X ini 8X pangkat 2. Kemudian 4X dikali min 3 ini sama dengan min 12X. 1 dikali 2X sama dengan positif 2X. Kemudian 1 dikali min 3. Hasilnya min 3. 8X kuadrat tetap ya. Min 12X ditambah 2X ini menjadi min 10X. Yang belum ditulis min 3. Nah, ternyata hasilnya ini sama aja dengan soal yang ini ya. 8X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 3. Karena hasilnya sama berarti ini bentuk faktornya benar. Selanjutnya kita cari nilai dari 4X tambah 1 dan 2X dikurang 3 yang memenuhi. Caranya ini kita cari satu-satu nilai X-nya ya. Yang pertama 4X ditambah 1 kita buat sama dengan 0 dulu ya. 4X sama dengan ini positif 1 menjadi negatif 1 melewati tanda sama dengan ya. Berarti nilai X-nya sama dengan min 1 per 4. Kemudian yang kedua ini 2X dikurang 3. Kita buat sama dengan 0 dulu. Di sini nilai 2X sama dengan negatif menjadi positif. Berarti nilai X-nya sama dengan 2 per 3. Selanjutnya kita menggunakan garis bilangan untuk menentukan di mana nilai X-nya ya. Di sini kita memperoleh X-nya min 1 per 4 dan satunya lagi 2 per 3. Kalau ditulis dalam garis bilangan, min 1 per 4-nya di depan ya. Atau di sebelah kiri, kemudian 2 per 3-nya di sebelah kanan. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai nolnya ada di sebelah mana. Nolnya ternyata ada di tengah-tengah sini ya.
Angka 0 ini kita masukkan ke persamaan ini tadi ya, 4x ditambah 1 dikali 2x dikurang 3, atau ke persamaan 8x kuadrat dikurang 10x dikurang 3 yang tadi ya. Nah, Ibu menggunakan yang ini karena menurut Ibu ini yang lebih mudah. Nolnya langsung kita masukkan ya. Kita ganti x-nya dengan 0. Ini 8 dalam kurung x-nya ganti 0. Pangkat 2 dikurang 10 dikalikan dengan 0 dikurang 3 lebih besar dari 0. 8 kali 0 pangkat 2 ini 0 ya. Min 10 juga 0. Belakangnya min 3 lebih besar atau sama dengan 0. 0 dikurang 0 dikurang 3 ini hasilnya negatif ya. Karena hasilnya yang di depan ini negatif, berarti di sini negatif, di sini positif. Kemudian depan juga kebalikannya yaitu positif, kita selang-seling ya. Kalau di tengah-tengah sini negatif berarti kanan kirinya positif. Tapi kalau di tengah-tengah sini hasilnya positif, maka samping kanan kirinya negatif. Tapi jika nolnya di sebelah sini, di sini negatif, berarti nanti selang-seling ya, di sini negatif, positif, negatif. Atau kalau di sini positif, kemudian sampingnya negatif, jadi sampingnya lagi positif. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. Kita perhatikan di sini tandanya lebih besar atau lebih besar dari 0 ya. Karena tandanya lebih besar, tidak ada tanda lebih besar atau sama dengannya, kita lingkari ya. Untuk 2/3 dan min 1/3 titiknya ini. Kemudian karena tandanya lebih besar, berarti yang kita pilih adalah yang positif. Karena positifnya ini sebelah kanan dan sebelah kiri, berarti hasil penyelesaiannya ini ya. Yang ke kanan dan yang ke kiri. Kenapa di sini Ibu lingkari dan tidak Ibu hitamkan? Karena di sini tandanya tidak ada tanda sama dengannya ya. Hanya lebih besarnya atau sama dengannya tidak. Nah, di sini kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Dari garis bilangan ini kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya untuk nilai X anggota bilangan real, yaitu karena ini X-nya ke kiri, berarti nilai X-nya itu lebih kecil. Ingat ya, di sini tidak dihitamkan berarti tidak menggunakan tanda sama dengan. X lebih kecil dari min 1/4. Karena terpisah berarti di sini menggunakan tanda atau. Ini ke kanan berarti nilai X-nya itu lebih besar dari 2/3. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, ini kita menggunakan himpunan penyelesaiannya, kita menggunakan atau ya. Tapi untuk pertidaksamaan lebih kecil itu langsung saja ya, X-nya ada di tengah-tengah. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja yang kita bahas. Silahkan dipahami dan dicatat di buku matematika kalian. Selanjutnya untuk tugas Ibu kirimkan seperti biasa melalui WA. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.